Selamat datang kembali di video belajar kripto. Hari ini kita akan membahas satu kualitas penting yang sering menentukan apakah seorang akan berhasil dalam hidupnya, baik investasi, karir, maupun kehidupan secara umum. Kualitas itu adalah keterbukaan. Keterbukaan bukan sekadar tentang menerima saran, ini adalah fondasi dari pertumbuhan. Dalam dunia yang cepat berubah, keterbukaan menjadi kekuatan utama. Mereka yang terbuka memiliki keunggulan, mampu melihat peluang lebih luas, menyerap pengetahuan lebih cepat, dan beradaptasi lebih baik. Keterbukaan juga bukan hanya soal pikiran, tapi juga soal hati. Maukah kita menerima bahwa kita tidak tahu segalanya? Maukah kita mengakui bahwa ada perspektif lain di luar sudut pandang kita? Karena dari sanalah pertumbuhan dimulai. Jadi mari kita masuk lebih dalam apa yang membuat keterbukaan begitu vital dalam perjalanan menuju kesuksesan. Salah satu ciri dari mereka yang gagal dalam hidup bukanlah mereka yang bodoh atau malas, tetapi karena mereka tertutup. Mereka menutup diri dari kenyataan bahwa ada banyak orang di luar sana yang lebih hebat, lebih pintar, lebih cepat, dan lebih inovatif dari mereka. Mereka merasa sudah cukup, sudah tahu semua, sudah benar, dan itulah awal dari kekalahan. Ketika kita menolak untuk belajar dari orang lain, kita menutup pintu menuju kemenangan. Keterbukaan untuk belajar, untuk mengakui kekurangan diri, dan untuk terus bertumbuh. Itulah yang membedakan seseorang juara dari seseorang pecundang. Kemudian pecundang tidak kalah karena dia gagal, pecundang kalah karena dia berhenti mau belajar, karena dia tidak mau terbuka. Nah, pada dasarnya ada dua jenis manusia di dunia ini, open-minded dan close-minded. Open-mind adalah mereka yang memiliki pikiran terbuka. Mereka tidak menganggap dirinya paling benar, mereka selalu siap menerima masukan, bahkan dari orang yang lebih muda, dari orang biasa, dari pengalaman kecil sehari-hari. Mereka melihat dunia sebagai tempat belajar tak berujung. Di sisi lain, close-minded adalah mereka yang menutup diri, tidak menerima kritik, tidak mau mempertimbangkan ide baru, dan yang paling berbahaya, mereka merasa tidak butuh belajar lagi. Pertanyaannya, kita ada di sisi mana? Jangan buru-buru menjawab, karena seringkali kita merasa open-minded tapi tindakan kita berkata sebaliknya. Open-minded bukan hanya soal mengatakan saya terbuka, tetapi soal menerima realitas yang tidak sesuai dengan ego kita. Tahukah kamu, banyak riset dan observasi langsung menunjukkan bahwa para CEO sukses dan para founder, para investor hebat yang kita kagumi memiliki satu ciri yang menonjol, yaitu keterbukaan yang luar biasa tinggi. Mereka tidak hanya belajar dari buku, mereka belajar dari tim mereka, dari kesalahan sendiri, dari kompetitor, bahkan dari orang-orang yang meremehkan mereka. Keterbukaan membuat mereka bisa menangkap ide-ide besar yang awalnya terdengar gila. Mereka tidak menolak gagasan hanya karena itu tidak berasal dari mereka sendiri. Inilah yang membuat mereka bisa bertahan di dunia bisnis dan investasi yang keras. Mereka tidak memaksakan ego, mereka mau didebat, mereka mau dikoreksi, dan karena itu mereka terus naik level. Kita sering berpikir bahwa keyakinan itu datang dari pengalaman atau pengetahuan, tapi kenyataannya keyakinan justru lahir dari keterbukaan. Mengapa? Karena hanya ketika kita terbuka terhadap berbagai kemungkinan, kita bisa benar-benar membentuk keyakinan yang kuat dan teruji. Keyakinan yang tertutup itu rapuh, ia cepat runtuh saat diuji. Tetapi keyakinan yang lahir dari proses terbuka, mendengar, mempertimbangkan, mencoba, itulah yang kokoh. Karena ia tumbuh dari banyak sisi. Keterbukaan bukan lawan dari keyakinan, justru keterbukaan adalah jalan menuju keyakinan yang matang. Dan dalam dunia investasi, dunia bisnis, dan kehidupan secara umum, keyakinan yang matang itu adalah bahan bakar utama untuk bertindak dengan berani dan tepat. Satu hal yang pasti dari dunia investasi adalah perubahan. Market bukan tempat yang statis, ia seperti lautan, kadang tenang, kadang bergelombang, kadang diam, kadang mengamuk. Dan apa yang akan bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif. Adaptasi adalah bentuk nyata dari keterbukaan dalam tindakan. Saat kita terbuka terhadap sinyal baru dari pasar, terhadap tren baru, terhadap perilaku baru investor, maka
kita akan cepat menyesuaikan arah. Kita bisa pindah dari strategi lama ke strategi baru, dari pendekatan konservatif ke pendekatan agresif saat waktunya tepat. Banyak investor kehilangan uang bukan karena mereka bodoh, tetapi mereka keras kepala. Mereka menolak beradaptasi, mereka menutup mata terhadap kenyataan baru. Mereka tetap ingin benar, padahal market tidak peduli dengan ego kita. Adaptasi bukan berarti labil. Adaptasi adalah kecerdasan yang dinamis, dan ia hanya mungkin jika kita membuka diri. Mari kita bicara jujur soal dunia kripto. Di sini kita bisa membagi pelaku pasar menjadi dua golongan besar, yaitu golongan cuan dan golongan ego. Golongan pertama adalah mereka yang datang untuk menghasilkan keuntungan. Mereka pragmatis, mereka mau belajar, mereka adaptif, mereka tahu kapan masuk dan kapan keluar. Mereka tidak fanatik terhadap satu aset. Mereka cuma punya satu tujuan, yaitu cuan. Golongan kedua, mereka datang bukan untuk menang, tapi untuk memuaskan ego mereka. Mereka sibuk ingin terlihat benar, mereka sibuk membenarkan investasinya, mereka cari validasi bukan hasil. Dan ketika market berbalik arah, mereka tidak rela, mereka terus menahan kerugian demi menjaga harga diri. Keterbukaan adalah kunci pembeda antara kedua golongan ini. Golongan cuan itu terbuka, golongan ego itu tertutup. Mari kita bedah lebih dalam. Golongan cuan adalah mereka yang fokus pada hasil bukan gengsi. Mereka bisa saja beli meme coin, ikut hype, ambil keuntungan, dan keluar tanpa merasa harus membela aset itu. Mereka tahu ini permainan probabilitas, dan mereka nyaman bermain dengan fleksibilitas. Golongan ego sebaliknya akan bilang, koin A jelek, koin saya yang paling bagus. Masa koin itu bisa naik? Itu nggak make sense. Dan ketika koin mereka turun, mereka tidak mau cut loss. Mereka terus berdoa, bukan berpikir. Mereka lebih ingin benar daripada untung. Padahal market tidak peduli siapa yang benar. Kripto bukan tempat untuk membuktikan bahwa kita pintar. Ini tempat untuk membaca peluang, mengambil momentum, dan memaksimalkan potensi cuan. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang terbuka secara mental. Berapa banyak dari kita yang masuk ke dunia kripto dengan niat ingin cuan, tapi akhirnya tenggelam dalam perdebatan tentang siapa yang benar. Kita lupa tujuan awal kita lupa bahwa ini soal hasil bukan pembuktian. Ego itu membuat kita kehilangan objektivitas, ego membuat kita buta terhadap peluang, ego membuat kita tetap bertahan pada posisi rugi, hanya karena tidak mau mengakui bahwa kita salah. Inilah perangkap paling berbahaya. Orang yang tertutup pikirannya akan terus mencari pembenaran. Orang yang terbuka akan mencari peluang baru. Dan hanya satu dari dua itu yang menghasilkan keuntungan. Kamu tahu yang mana? Nah, ego itu licik. Ia membuat kita merasa pintar padahal sedang salah. Ia membuat kita merasa percaya diri padahal sedang tersesat. Ia membuat kita bertahan padahal sudah waktunya keluar. Ego menutup mata kita dari fakta. Ego membungkam intuisi kita. Dan pada akhirnya, ego menghancurkan peluang untuk menang. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya sudah melihat sinyal untuk ambil keuntungan, tapi kita tidak ambil, karena kita yakin akan naik lebih tinggi. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya sudah tahu posisi kita salah, tetapi kita tetap tahan, karena kita malu untuk cut loss. Ego bukan hanya musuh pribadi. Dalam dunia investasi, ego adalah musuh nomor satu, dan hanya keterbukaan yang bisa mengalahkannya. Salah satu bentuk pemuasan ego yang paling sering terjadi adalah, dan yang paling merugikan itu adalah mengotak-ngotakan investasi. Kita mulai memberi label proyek A bagus, proyek B jelek. Kalau kamu pegang koin ini, kamu bodoh. Kalau kamu nggak pegang koin ini, kamu ketinggalan. Padahal apa sih yang sebenarnya ingin kita capai di pasar keuangan ini? Cuan, bukan? Tapi ego mendorong kita untuk bersikap seolah kita sedang ikut kontes moral. Kita melihat aset berdasarkan baik dan buruk secara moralistik. Seolah investasi harus suci, sesuai idealisme pribadi. Padahal market tidak bekerja berdasarkan moral. Market bekerja berdasarkan narasi, momentum, dan likuiditas. Keterbukaan artinya bisa melihat bahwa tidak semua yang tidak sesuai nilai pribadi kita adalah buruk secara peluang. Kita harus berhenti berpikir secara hitam putih dan mulai melihat dengan spektrum yang lebih luas. Apa potensi cuannya, apa resikonya, di mana momentumnya. Market kripto
bukan tempat yang adil dalam pengertian idealis. Satu realita penting yang harus kita terima adalah uang tidak memihak. Ia bisa sangat tidak rasional. Kadang proyek yang paling tidak jelas bisa naik ribuan persen, sementara proyek yang punya white paper hebat dan tim luar biasa itu stagnan. Namun di saat yang sama market ini demokratis, siapapun bisa ikut, siapapun bisa menang asal tahu caranya. Keterbukaan akan membuat kita tidak terjebak pada ide-ide ini harusnya naik karena bagus, tapi mulai membuka diri pada pertanyaan apa yang sedang digerakkan pasar saat ini. Orang yang terbuka tidak bertanya apa yang layak naik, tapi bertanya apa yang kemungkinan besar akan naik. Itulah yang membedakan antara idealisme dan realisme. Market tidak memihak, dan kita harus berhenti berharap dia akan memihak kita hanya karena kita punya niat baik atau rasa percaya. Banyak investor baru terjebak dalam obsesi terhadap fundamental. Mereka hanya mau berinvestasi pada proyek yang bagus, yang bermanfaat, yang sesuai idealisme. Padahal kenyataannya likuiditas tidak peduli fundamental. Market kripto banyak digerakkan oleh emosi, sentimen, tren sosial, dan yang paling kuat itu FOMO. Jadi pertanyaannya bukan proyek ini bagus atau tidak, tapi apakah sekarang ada aliran uang masuk atau tidak ke proyek ini. Keterbukaan membuat kita bisa menerima realita ini. Bukan untuk menjadi buta akan kripto, akan resiko, tapi untuk menjadi oportunis yang sadar bahwa proyek yang secara fundamental kosong bisa memberi return yang luar biasa jika kita masuk di waktu tepat dan keluar sebelum runtuh. Kita tidak sedang mencari pernikahan seumur hidup dengan satu aset, kita mencari momen, kita mencari momentum. Dan itu membutuhkan keterbukaan pikiran dan keberanian untuk berpindah haluan saat waktunya tiba. Inilah inti dari semuanya, ikut kemana uang bergerak dan jangan pernah malu menjadi oportunis. Kita hidup di era di mana informasi mengalir sangat cepat, tren berubah dalam hitungan hari, dan peluang besar bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Kalau kita terlalu kaku, terlalu idealis, terlalu penuh ego, kita akan tertinggal. Tapi jika kita terbuka terhadap perubahan, terhadap peluang, terhadap pola baru, terhadap strategi baru, kita punya peluang untuk menang. Keterbukaan bukan tentang menyerah pada prinsip, tapi tentang menyesuaikan strategi tanpa kehilangan tujuan. Tujuan kita tetap sama, memenangkan permainan, dan satu-satunya cara untuk terus menang di medan yang terus berubah adalah dengan menjadi lincah, waspada, dan yang terpenting, terbuka. Kalau kamu benar-benar ingin sukses di dunia investasi, terutama di pasar kripto yang liar dan tidak terduga ini, maka kamu harus memulai dari dalam dirimu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku cukup terbuka untuk belajar, terbuka untuk berubah, terbuka untuk gagal dan mencoba lagi, terbuka untuk melihat realita bukan sekadar idealisme. Karena keberhasilan bukan hanya soal apa yang kamu tahu, tapi seberapa cepat kamu menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Keterbukaan adalah senjata rahasia, dan mereka yang memilikinya akan terus menemukan jalan bahkan di tengah kekacauan market.